Hukum mengusap khuf. Telah berabad-abad lamanya orang Arab mengadakan perjalanan jauh di gurun pasir yang dikenal dengan perjalanan musim dingin dan panas menuju Syam dan Yaman. Dalam perjalanan itu, mereka menggunakan khuf dan kaos kaki yang juga mereka pakai ketika bermukim. Khuf adalah alas kaki yang terbuat dari kulit. Adapun kaos kaki terbuat dari kain. Islam telah membolehkan mengusap khuf dan kaos kaki. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika ia ditanya tentang hukum mengusap khuf. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap keduanya. Akan tetapi, bolehnya mengusap dengan syarat seorang yang memakai khuf dan kaos kaki sudah dalam kondisi berwudu. Al-Mughirah berkata, saya pernah bersafar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku menunduk untuk melepaskan khuf yang dipakainya. Lalu beliau bersabda, biarkanlah, karena aku memakainya dalam keadaan suci, dan beliau pun mengusap khufnya. Khuf dan kaos kaki tersebut hendaknya menutupi kaki sampai mata kaki. Keduanya hendaknya terbuat dari barang yang suci. Pada saat yang sama, hukumnya mubah dan keduanya bukan terbuat dari benda yang haram, seperti kain sutra untuk laki-laki. Kebolehan mengusap hanya ditujukan bagi hadas kecil dan bukan hadas besar. Dari Sofwan bin Asal, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada kami saat kami bersafar untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam, baik setelah berak, kencing, atau setelah bangun tidur, kecuali jinabah. Hendaknya mengusap khuf dan kaos kaki hendaknya dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagi mukim, orang yang tidak musafir, selama sehari semalam, dan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah menetapkan untuk seorang mengusap khuf dan kaos kaki 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk orang yang bermukim. Waktu kebolehan mengusap khuf atau kaos kaki dimulai sejak seseorang mengusap keduanya pertama kali. Jadi, jika seseorang berwudu lalu memakai khuf atau kaos kaki, kemudian ia terkena hadas kecil dan ia mengusap khuf atau kaos kakinya saat itu, maka masa bolehnya mengusap khuf atau kaos kaki dimulai setelah usapan pertama kali. Cara mengusap khuf yaitu membasahkan kedua telapak tangan dan diusapkan pada bagian atas khuf, mulai dari ujung jari kaki sampai ke betis sebanyak 1 kali. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, demikian pula kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Khuf dan kaos kaki bagian bawah dan bagian tumit tidak diusap. Ali berkata, jika seandainya agama ini hanya berlandaskan logika semata, maka seharusnya bagian bawah khuf lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufnya saja. Batalnya mengusap khuf ketika seorang melepaskan kedua kaos atau salah satu kaos kaki yang dikenakan. Akan tetapi, dianjurkan bagi seorang muslim untuk menanggalkan kaos kaki dan mencuci kainnya jika mengeluarkan bau tak sedap dan mengganggu orang lain.
Hukum mengusap gips, perban, atau plaster. Selain disyariatkannya mengusap khuf dan kaos kaki, juga dibolehkan mengusap gips, perban, dan plaster. Gips adalah sesuatu yang dipasang untuk melindungi anggota tubuh yang patah. Perban adalah kain atau sejenisnya yang dipasang melingkar membalut luka untuk tujuan pengobatan. Plaster adalah sesuatu yang dilengketkan pada luka untuk tujuan pengobatan. Segala yang dijelaskan di atas dibolehkan mengusap berdasarkan hadis dari Jabir. Ia berkata, "Kami pernah bersafar dan dalam perjalanan salah seorang di antara kami terkena batu dan melukai kepalanya. Dan pada malam harinya ia mimpi basah. Ia pun bertanya kepada para sahabat seraya berkata, 'Menurut kalian, adakah keringanan bagiku untuk bertayamum saja?' Para sahabat menjawab, 'Kami tidak melihat ada keringanan bagimu selama engkau masih mampu menggunakan air.' Lalu ia mandi dan mati. Ketika kami bertemu Rasulullah SAW, kami menceritakan kejadian itu kepadanya. Dan beliau berkata, 'Mereka telah membunuhnya.' Mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak tahu? Karena obat kebodohan adalah bertanya. Bagi orang tersebut cukup ia bertayamum. Kemudian ia menutupi lukanya dengan sehelai kain, lalu ia mengusapnya dan menyiram bagian tubuhnya yang lain. Memasang gips dan perban dalam keadaan suci bukan sebuah kemestian, juga tidak ada batasan waktu, selama orang itu masih membutuhkan gips atau perban untuk mengobati penyakitnya. Akan tetapi, hendaknya pasangan gips dan perban tidak melewati batas luka yang akan diobati atau batas yang semestinya. Maka ia cukup mengusap gips dan perban tersebut dan membasuh anggota wudhu yang tidak terbalut. Namun jika bagian tubuh yang terbalut bukan anggota wudhu, maka tidak perlu diusap.